Pada tanggal 25 Oktober 1945, Malabi memimpin pasukannya memasuki kota Surabaya untuk melucuti tentara Jepang sesuai dengan isi perjanjian Yalta. Kedatangan pasukan Inggris ini mendapatkan perlawanan dari pasukan Indonesia, yaitu arek-arek Surabaya. Karena senjata-senjata Jepang terlebih dahulu dirampas oleh arek-arek Surabaya. Timbullah beberapa konflik bersenjata antara kedua pasukan. Tepat tanggal 27 Oktober 1945, sekitar pukul 11, sebuah pesawat terbang Dakota datang dari kota Jakarta, menebarkan ribuan lembar pamflet di udara kota Surabaya. Pamflet ini berisi seruan kepada pihak termasuk para warga kota Surabaya agar melucuti senjata mereka atau mereka menghadapi dilumpuhkan dengan senjata. Person bearing arms and refusing to deliver them to the Allied force are liable to be shot. Demikian bunyi pamflet itu. Bagi para pejuang arek-arek Surabaya, isi pamflet tersebut jelas menunjukkan niat Inggris untuk mendudukan Belanda kembali sebagai penguasa di Indonesia. Diberitakan bahwa Republik Indonesia itu telah sirna. Diberitakan pula bahwa Republik Indonesia itu telah hancur. Hei kalian semua, dengarkan teriakanku. Aku di sini berdiri tegak setegak-tegaknya sebagaimana putra dari bangsa ini. Nyaliku teramat besar, semangatku membara berapi-api. Teriakanku lantang sebagaimana peledek menyambar-nyambar muka bumi ini. Ketahuilah bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang besar, bangsa yang terdiri dari berbagai macam golongan, dan kita adalah bangsa yang merdeka. Oleh karena itu, di hari ini juga saya berbicara langsung kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya berbicara bukan sebagai siapa-siapa, namun hanya sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saudara-saudara, nama Republik Indonesia itu sangat tingginya sebagaimana mercusuar daripada umat manusia. Oleh karena itu, jangan biarkan mereka terus mencerai-berai kita. Jangan biarkan mereka membuat kita berpisah. Karena itu, sebenarnya mereka ini takut jikalau kita bersatu padu. Seluruh pemuda-pemudi di seluruh pelosok tanah air, berapa jumlah kalian? Beratus-ratus, beribu-ribu, bahkan berjuta-juta. Pahamilah, walaupun kita berbeda-beda, walaupun kita saling berjauhan, tetapi kita adalah pemuda-pemudi Indonesia, penerus generasi bangsa Indonesia. Maka bersatulah seluruh rakyat Indonesia. Jikalau kita bersatu, maka lonceng kematian itu akan berbunyi kepada siapa saja yang ingin mengadukan kita. Berserulah seluruh rakyat Indonesia. Tetap tegakkan kepalamu, jangan mundur. Tetap gerakkan langkah kakimu di muka bumi ini. Teriakanlah merdeka.
Merdeka! Merdeka! Sekali merdeka, tetap merdeka! Merdeka untuk hari ini dan untuk selama-lamanya merdeka! Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang bisa membuat secari kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Seketika itu juga sejumlah tokoh Surabaya mengadakan pertemuan. Mereka membahas berbagai pertimbangan dan memperhitungkan beberapa kemungkinan. Apabila mereka menyerahkan senjata kepada sekutu, berarti pihak Indonesia akan lumpuh karena tidak memiliki kekuatan lagi. Apabila tidak menyerahkan senjata, ancamannya akan ditembak di tempat oleh pasukan sekutu atau Inggris. Arek-arek Surabaya dan pemimpin perjuangan seperti Maijen Sungkono dan Residen Sudirman sudah memperhitungkan bahwa pihak Inggris tidak mengetahui kekuatan pasukan serta persenjataan lawannya. Sedangkan telah diketahui dengan jelas bahwa kekuatan Inggris hanyalah 1 brigade atau sekitar 5.000 orang. Selain itu, mereka baru 2 hari mendarat pada tanggal 25 Oktober 1945 dan dipastikan tak mengerti liku-liku kota Surabaya. Berita tentang Inggris menyebarkan pamflet agar pejuang arek-arek Surabaya menyerahkan diri terdengar juga oleh Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta. Raja Jogja ini kemudian meluncur ke Surabaya untuk memberi dukungan moral dan semangat kepada pejuang arek-arek Surabaya. Akan tetapi Raja Jogja ini tidak sampai ke Surabaya karena situasi yang tidak memungkinkan dan gawat. Maka diputuskan untuk berhenti di kota Mojokerto menemui para santri yang siap rela berjuang mati syahid melawan tentara Inggris di kota Surabaya.
bergabungnya para santri untuk berjuang melawan tentara Inggris memberikan semangat yang luar biasa bagi pejuang arek-arek Surabaya. Minggu 28 Oktober 1945 sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, usai subuh serangan besar-besaran pun mulai dilancarkan dengan satu tekad. Tentara Inggris yang membantu Belanda harus dihalau dari kota Surabaya. Serangan itu di luar dugaan pihak Inggris, pimpinan Malabi yang salah satunya melucuti tentara Jepang sesuai dengan isi perjanjian Yalta. Pihak Inggris pun akhirnya meladeni serangan dan terjadilah pertempuran kota. Rupanya pertempuran ini tidak seimbang. Tentara Inggris akhirnya meminta agar tentara arek-arek Surabaya untuk menghentikan pertempuran dan ingin berdamai. Akan tetapi, genjatan senjata ini dilanggar sendiri oleh tentara Inggris. Dalam setiap kesempatan, Inggris terlebih dahulu menembaki pasukan arek-arek Surabaya yang kebetulan melintas di Jembatan Merah. Timbullah beberapa konflik bersenjata,
tak seimbang antara kedua pasukan, yang salah satunya terjadi pada tanggal 30 Oktober 1945 di dekat Jembatan Merah, Surabaya. Mobil Buick yang ditumpangi Malabi dicegat oleh pasukan dari pihak Indonesia sewaktu hendak melintasi jembatan. Melihat kejadian ini, pasukan Inggris yang berada di gedung Internatio sekitar Jembatan Merah melepaskan senjata dan mengakibatkan terjadinya baku tembak. Dalam baku tembak ini mengakibatkan tewasnya Malabi oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia yang sampai sekarang tidak diketahui identitasnya. Dan terbakarnya mobil Malabi akibat ledakan sebuah granat yang menyebabkan jenazah Malabi sulit dikenali. Brigadir AWS Malabi tewas pada tanggal 30 Oktober 1945 pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Kematian Malabi inilah yang dianggap kemudian memicu terjadinya peperangan lebih besar lagi. Mayor Jenderal A.C. Marshall pengganti Malabi mengeluarkan ultimatum kepada pasukan Indonesia di kota Surabaya pada tanggal 9 November 1945 untuk menyerahkan senjata tanpa syarat. Akan tetapi arek-arek Surabaya tidak pernah gentar. Apalagi Bung Tomo mengobarkan semangat yang membara melalui pidatonya di Radio Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta
supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Pada tanggal 10 November 1945, pecahlah pertempuran 10 November karena pihak Indonesia tidak menghiraukan ultimatum ini.
Dan akhirnya pertempuran menggugurkan banyak pejuang arek-arek Surabaya. Mereka semua gugur, mati syahid sebagai pembela agama dan negara, sebagai pahlawan bangsa.